Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ija Mahendra dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi semester 3 dengan NIM C198320719 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran TIK, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembelajaran dan simulasi penerapannya. Oke, sekarang sebelum masuk ke topik pembahasan utama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan teknik. Teknik dalam kamus KBBI adalah suatu metode mengerjakan, cara membuat, hingga seni melakukan sesuatu. Lalu apa sih yang dimaksud dengan teknik dalam pembelajaran? Teknik pembelajaran bisa kita artikan sebagai cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode dengan secara spesifik. Secara sederhananya, teknik ini merupakan teknik pembelajaran, yaitu upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi ajar yang telah disusun atau dirancang dalam sebuah metode. Teknik pembelajaran yang dilakukan guru ini tergantung dengan cara atau kemampuan yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Dan tujuan dari teknik pembelajaran itu tidak lain adalah untuk membuat proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Dalam teknik pembelajaran, kita dapat menerapkan beberapa metode yang dapat diterapkan oleh pendidik agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar tentunya. Tekniknya yaitu 1. Teknik ceramah atau konvensional. Konvensional yang berarti mengkomunikasikan segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan. Lalu teknik ceramah ini adalah sebuah teknik yang dilakukan oleh seseorang pendidik untuk menyampaikan materinya dengan menggunakan lisan. Cara ini terbilang efektif karena tidak memerlukan alat bantu terlalu banyak. Dan yang kedua, ada teknik diskusi. Teknik diskusi ini adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang melibatkan seluruh peserta yang ada di lingkungannya. Karena kita siklusnya yaitu bidang pendidikan, maka peserta yang dilibatkan di sini adalah siswa-siswi kita. Teknik ini dirasa cukup berguna dalam membentuk kerjasama antar siswa dan siswi dalam memecahkan suatu permasalahan, baik itu tugas atau hal lainnya. Dan yang ketiga, ada teknik ceramah plus. Sama halnya dengan teknik yang sudah disampaikan di poin pertama, namun dalam metode ini tidak hanya menyampaikan materi dengan menggunakan ceramah. Pendidik diharuskan untuk membuat teknik lainnya dalam mendukung penyampaian materi ceramah tersebut. Metode ini dirasa akan cukup menyenangkan oleh siswa, karena jika menggunakan teknik ceramah saja, siswa akan merasa ngantuk. Tetapi, jika kita tambahkan teknik lainnya, maka siswa-siswi kita akan tertarik dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat, ada teknik demonstrasi. Teknik ini biasa dipakai dalam pengajaran lewat proses, yakni memakai sebuah bahan ajar atau benda untuk metode pembelajarannya. Di mana bahan ajar di sini maksudnya yaitu memberikan sebuah pandangan nyata akan apa yang dipelajari siswa tersebut. Metode ini bisa digunakan dalam proses praktikum. Metode ini juga cukup sukses dalam proses pembelajaran karena siswa pasti akan lebih tertarik dan proses pembelajaran yang diajarkan pasti akan diingat oleh setiap siswa. Lalu yang kelima, teknik percobaan. Teknik percobaan adalah teknik pengajaran yang memakai bentuk praktikum kepada siswanya, sehingga para siswa bisa belajar secara nyata. Teknik ini dapat membuat siswa lebih aktif dan mempunyai jiwa peneliti. Lalu yang selanjutnya nomor 6, teknik pembelajaran karya wisata. Teknik ini ialah sebuah teknik mengajar yang memanfaatkan lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolah maupun tempat bersejarah. Tempat menjadi salah satu sumber pembelajaran yang sangat efektif untuk metode ini tentunya. Yang selanjutnya, 7. Teknik latihan keterampilan. Teknik ini dilakukan dengan cara melatih soft skill siswa dalam merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu agar siswa bisa lebih kreatif dalam mengerjakan sebuah proses apapun itu. Dan selanjutnya, nomor 8. Teknik problem based learning. Teknik ini merupakan sebuah pemecahan masalah yang biasa dilakukan pada kelas kecil tentunya, di mana para siswa diberikan sebuah kasus dan kasus tersebut harus dipecahkan oleh siswa tersebut dalam sebuah diskusi kelompok. Setelah itu siswa dapat menjelaskan tentang pemecahan masalah yang sudah mereka diskusikan dengan kelompoknya tersebut. Agar teknik pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar,
maka kita memerlukan sebuah simulasi untuk menjalankan proses pembelajaran tersebut. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu simulasi. Simulasi adalah salah satu cara untuk memecahkan permasalahan dari banyak persoalan yang dihadapi dalam dunia nyata. Lalu ada pula pengertian dari metode pembelajaran simulasi yang merupakan salah satu teknik pembelajaran yang menggunakan situasi tiruan dan pembelajaran secara berkelompok. Simulasi tersebut nantinya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berhubungan dengan lingkungannya dan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Lalu dalam proses pembelajaran ada beberapa jenis metode yang wajib diketahui oleh seorang guru, diantaranya 1. Latihan simulasi. Latihan simulasi di sini merupakan suatu metode pembelajaran yang memberikan penyajian tentang situasi yang dapat dikontrol. Simulasi jenis ini biasanya dapat meliputi melalui audiovisual dan live simulated patient. Dan yang kedua ada simulasi game atau permainan simulasi. Dan yang ketiga ada role playing atau bermain peran. Bermain peran ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang menggunakan drama. Maka kita sebagai pendidik haruslah berpikir kreatif dalam menciptakan suasana tersebut agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan semestinya. Lalu ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran itu tidak dapat berjalan dengan semestinya. Di antaranya 1. Ada faktor guru. Faktor guru dalam sistem pembelajaran terutama di Indonesia masih menjadi salah satu sumber pembelajaran yang memiliki peran sentral. Dan yang kedua, faktor siswa. Dalam paradigma yang berkembang saat ini, kedudukan siswa dalam sistem pembelajaran diposisikan sebagai subjek pembelajaran. Dengan demikian, kedudukan siswa adalah sebagai pelaku pembelajaran yang aktif, bukan sebagai objek yang hanya siap untuk menerima saja. Oleh karena itu, pembelajaran sebagai suatu sistem sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aktivitas para siswa memainkan perannya sebagai subjek dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, ada faktor sarana dan fasilitas. Tersedianya media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat untuk membantu kemudahan dalam belajar sangat mempengaruhi bagi siswa terhadap sistem pembelajaran tersebut. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan kepada sumber tertentu yang terbatas, maka akan banyak sekali ketinggalan dan tidak akan mendapatkan hasil belajar yang sangat maksimal. Dan yang terakhir, nomor 4, faktor lingkungan. Faktor lingkungan secara nyata dapat disaksikan secara bersama bahwa lingkungan di sini secara langsung selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran lingkungan yang dimaksud ini adalah pembelajaran fisik atau kelas. Mengingat kelas sebagai salah satu lingkungan fisik yang senantiasa dijadikan proses pembelajaran, maka pengelolaan kelas yang baik akan menjadi salah satu faktor pemacu dan pemicu proses pembelajaran. Oleh karena itu, keterampilan dalam mengelola kelas ini termasuk salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh para guru tentunya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah saya sampaikan, dan saya harap materi ini dapat berguna untuk kalian semua, terutama calon guru yang kelak akan membantu dan mendidik calon generasi bangsa agar lebih terarah dan menjadi lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila materi tersebut masih belum lengkap dalam pemuatannya, dan mohon maaf jika ada salah kata dalam pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.